Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmat, kurnia dan selalu di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video telah kita saksikan di awal tadi, yang mana statement dari Menteri Keuangan ini dia lontarkan beberapa hari yang lalu, sehingga hal ini menimbulkan berbagai komentar di tengah masyarakat. Di sana Menteri Keuangan ini menyebutkan bahwasanya pajak itu bisa disamakan dengan zakat. Begitulah kira-kira yang beliau sampaikan. Apakah iya zakat itu sama seperti pajak atau bagaimana? Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, statement yang dia sampaikan ini sebetulnya ini adalah semacam strategi dari Menteri Keuangan, yang mana kita tahu pada akhir-akhir ini pajak itu begitu melejit, kemudian itu memberatkan masyarakat, menyekik masyarakat, sehingga istilah ini muncul. Kemudian yang kita tahu bahwasanya pajak yang dipungut dari masyarakat pada hari ini kebanyakan telah diambil oleh mereka yang tidak berhak atas itu. Dalam kata lain, ada yang mengerupsi dana-dana tersebut untuk kepentingan pribadi mereka, sehingga masyarakat enggan untuk membayar pajak. Yang pertama disebabkan karena pajak terlalu tinggi, seperti pajak PBB umpama, kemudian juga uangnya itu diambil oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, sehingga masyarakat hari ini enggan untuk membayar pajak, malas untuk membayar pajak, karena sebab yang telah kita sebutkan tadi. Sebagai contoh, apa yang telah terjadi kemarin di Pati, yang mana PBB naik 250%. Kemudian apa yang terjadi di Semarang naik sebanyak 300%. Kemudian apalah yang terjadi juga di Cirebon justru naik 1000%. Kemudian apa yang terjadi di di Semarang 300 kalau salah. Kemudian di Jombang justru 1000 lebih kalau salah, 1200 sekian lah persen. Kemudian di Bone juga naik. Artinya apa? Dari sekian banyak pajak-pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu jelas betul itu tidak berkesesuaian. Artinya ini memberatkan masyarakat. Maka istilah yang diambil oleh Menteri Keuangan bahwa pajak itu sama seperti zakat ini adalah semacam strategi yang ia pergunakan supaya umat ini, supaya masyarakat ini taat akan pajak. Sebetulnya masyarakat bukan orang yang tidak mau membayar pajak, tetapi karena ada beberapa faktor yang masyarakat tadi enggan untuk membayar pajak, seperti apa yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama karena memang menyekik rakyat, membebani rakyat. Kemudian kedua, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, oleh rakyat itu tidak transparansi, banyak juga diambil oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, yang seperti telah kita sebutkan tadi. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita kepada pokok apa yang mau kita bahas pada kali ini. Benarkah bahwa zakat itu sama seperti pajak, atau apakah sama pajak dengan zakat? Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini tentunya berbeda. Yang pertama adalah dari sumber hukum, bahwa zakat itu bersumber dari Al-Quran. Zakat itu perintah dari Al-Quran, perintah yang berasal dari agama, perintah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tercantum umpama di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Bayar tunaikan
dirikanlah sholat, kemudian bayarkanlah zakat kata Allah, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Ini perintah Allah berdasarkan dalam Al-Quran kewajiban zakat. Adapun kewajiban untuk bayar pajak umpama itu sudah jelas sumber hukumnya dari undang-undang, berasal dari pemerintah. Misal contoh pada nomor 7 tahun 2021. Di sana ada tentang kewajiban untuk membayar pajak. Jadi sumber hukumnya saja berbeda. Yang pertama dari agama, yang kedua bersumber dari pemerintah. Ini yang pertama. Kemudian kedua, kepada siapa sih zakat itu diwajibkan dan kepada siapa sih pajak itu diwajibkan? Kalau zakat itu diwajibkan, yang pertama adalah kepada kaum muslimin, ya, kepada orang-orang muslim, dan yang mana orang muslim itu mampu. Kalau ada orang muslim yang tidak mampu, maka zakat tidaklah wajib. Kemudian harus memenuhi syarat, ya, sudah sampai haul dan nisab. Kalau itu tidak sampai haul dan nisab, maka zakat tidaklah diwajibkan. Seperti orang yang sangat miskin umpama, dan zakat itu tidaklah diwajibkan. Sementara ya, pajak itu bisa mengenai siapapun. Siapapun yang memiliki lahan, yang memanfaatkan tanah, memanfaatkan bangunan, mereka itu kena wajib pajak. Kemudian pajak juga bukan hanya menyasari umat Islam, tetapi juga menyasari orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, dan segala macamnya. Sementara zakat tok hanya berlaku untuk orang Islam. Ini perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga, kita tahu bahwasanya zakat itu dikontribusikan kepada asnaf 8 namanya, ya. Kemudian itu tok murni untuk kemaslahatan umat, tok untuk kemaslahatan sosial, terutama adalah untuk fakir dan miskin. Innamas shadaqa'u lil fuqara wal masakin. Hanya saja zakat itu diperuntukkan kepada fakir dan miskin, tok untuk kemaslahatan umat. Kemudian nanti ada namanya mu'allaf juga, gharim juga ada, ibnu sabil, fisabilillah juga ada. Inilah yang berhak untuk menerima zakat. Sementara yang kontribusian dari pajak, yang menerima pajak, kita tahu bahwasanya dari pajak itulah digaji pemerintah, digaji presiden, digaji wakilnya, digaji menterinya, digaji DPR, kemudian digaji seluruh ASN, itu berasal dari pajak. Dan sebagian pajak juga dikontribusikan untuk pembangunan lain. Dari kontribusikannya saja berbeda, ya, bahwa pajak itu lebih banyak kepada para pejabat. Sementara zakat itu memang dikontribusikan kepada masyarakat yang lemah, orang miskin, para du'afa, ya. Itu untuk pengkontribusiannya berbeda. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwasanya zakat itu tidaklah memberatkan siapapun. Bahwa zakat tidak memberatkan umat, ya. Bahwa Allah telah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Agama ini datang kepada kamu itu untuk meringankan, bukan untuk memberatkan. Zakat itu bukan untuk memberatkan, tetapi itu adalah untuk membantu hal yang lain, membantu masyarakat yang lemah. Dan kita tahu fungsi dari zakat itu sendiri adalah untuk mensucikan harta yang kita miliki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh amwalahum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat, kata Allah. Gunanya apa? Fungsinya apa? Tutahhiruhum, untuk menyucikan harta mereka, ya. Jadi fungsi dari zakat itu untuk menyucikan harta kaum muslimin. Sementara pajak adalah kewajiban dari pemerintah. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita mengetahui apa perbedaan di antara keduanya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kacau nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, izin menanggapi dari kota Makkah Al-Mukarramah, tempat lahirnya sebagian syariat-syariat Islam. Perlu kita ketahui bahwa antara zakat dan pajak sangat jauh sekali bedanya. Pertama, siapa yang wajib melakukannya? Zakat itu wajib jika sudah terpenuhi syaratnya, seperti orang yang hartanya sudah mencapai setara dengan 85 gram emas. Atau bisa kita katakan orang yang mampu, orang miskin mah kagak. Sedangkan pajak semuanya kena, mau kaya mau miskin gak pandang bulu, sikat.
Kedua, hukumnya, para ulama sepakat bahwa zakat hukumnya wajib. Sedangkan pajak, ada sebagian ulama yang menghukumnya haram, sebagaimana hadis Rasulullah, la yadukhulul jannata sahibul maks, tidak akan masuk surga para pemungut pajak, berarti yang dipungut pun haram. Dan terakhir pendistribusiannya, zakat itu didistribusikan untuk 8 asnaf, diantaranya fakir miskin, gorimin, fisabilillah, dan lain-lain. Sedangkan pajak boro-boro untuk fakir miskin, duitnya habis duluan diembat para koruptor, pejabat, penjahat, dan rapat-rapat di hotel mewah yang hasilnya bukan kemaslahatan masyarakat. Ya Allah, tiap hari makin kacau aja logika dan nurani manusia-manusia ini. Save dan sebarkan agar orang-orang lebih paham. Barakallahu fikum. الحمد لله رب العالمين